nagih duit kontrakan ini. Bapak udah tengah bulan belum bayar-bayar. Bulan depan ya Bu ya, bisa nggak ya Bu bulan depan? Nggak bisa ya. Pak. Kita biarin, capek juga buat anak, buat keluarga. Di sini nggak ada yang rawat. Kalau sakit sedikit mah nggak apa-apa, nggak ada rasa Pak. Kalau sakit sedikit mah. Lah kemarin kan ada yang sobek. Mesti ganti dulu yang kemarin. Emang berapa banyak spa yang robek? Ada 2. Gak ada. Ayo Pak. Hai, aku Ari Dwi Andika. Sebagai seorang aktor yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia hiburan, aku sudah sering sekali memerankan banyak karakter dan melihat berbagai cerita hidup lewat layar. Tapi kali ini aku punya kesempatan yang sangat berbeda. Aku akan bertemu langsung dan menemani keseharian dari Pak Jaka, seorang penjual bendera keliling, untuk belajar langsung dari perjuangan. Bukan sekedar ikut berjualan, tapi juga mencoba memahami bagaimana rasanya hidup di posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo guys, hari ini aku lagi ada di satu perkampungan di daerah Cikarang. Dan aku dapat info nih, ada bapak-bapak penjual bendera yang bernama Bapak Jaka. Nah, aku di-challenge sama tim Antv untuk ngikutin perjalanan penjualan dari Bapak Jaka ini. Seperti apa? Yuk ikutin perjalanan aku. Nah, tapi sebelumnya aku mau cari tahu dulu di mana Bapak Jakanya nih. Oh, Bu. Permisi, Ibu tahu nggak Bapak Jaka yang penjual bendera itu? Tahu? Di mana ya, Bu? Mangkal situ. Oh, makanya di situ. Ya. Nggak jauh ya, Bu ya? Ya. Makasih, Bu. Bapak Jaka seorang bapak-bapak yang sudah berumur tapi masih jiwa dagangnya itu masih juara banget karena untuk menghidupi keluarganya, dan satu lagi yang harus dipatut kita kasih jempol karena sifat patriotismenya nih. Bapak Jaka ya? Iya. Salam kenal Bapak, saya Ari. Oh iya. Bapak sehat? Alhamdulillah. Nah Pak, aku di-challenge sama tim Antv nih Pak untuk berjualan sama Bapak. Iya. Oh. Gitu. Nah, Bapak Jaka, Iya. aku pengen tanya Pak, Bapak udah menekuni profesi untuk penjual bendera ini berapa tahun Pak? Berarti sudah 30 tahunan. Dari semenjak muda dong Pak, seumur saya dong ya Pak ya? Iya. Oh, ini Bapak bikin sendiri atau ngambil sama orang lain Pak? Kalau benderanya itu ngambil. Pak, benderanya ngambil. Tapi kalau bambunya? Kalau bambunya Bikin sendiri? Bikin sendiri bambunya. Seru nih guys. Jadi pengen tahu gimana caranya Bapak ngebuat ini bambunya nih Pak. Nanti ajarin saya Pak. Oh iya. Pak, saya pengen tanya satu aja nih Pak. Ya, Penghasilan Bapak per hari berapa? penghasilan sih ya mesti ya. Kadang-kadang sehari ya paling 50.000. Kotor juga itu. Kalau dari 50.000 itu setonnya berapa? Paling setengahnya itu. 25.000. 25.000. Nah, 25.000 lagi buat kehidupan sehari-hari. Nah, iya betul. Beliau hanya mendapatkan 50.000 dan itu pun harus dibagi 2 dengan pengepulnya. Jadi beliau itu sehari rata-rata bisa dibilang ya bisa mendapatkan 25.000 sehari. Nah, 25.000 sehari, Pak. Ya dicukup-cukupin aja itu ya. Maaf, Bapak ngontrak atau ngekos atau apa, rumah sendiri? Oh, ngontrak. Dan di daerah Cikarang ini Bapak Jaka itu mengontrak itu harganya 150.000. Bayar kontrakan? Bayar kontrakannya paling itu ternabungnya setengah itu palingnya. 5.000? 5.000. Bapak setiap hari jualan tapi? Tiap hari. Sama anak istri apa enggak? Oh, kalau anak istri di kampung. Oh, di kampung? Iya, di sini sendiri. Ya udah, sekarang gini Pak. Bapak sekarang udah laku berapa benderanya? Jadi dari tadi ya keliling-keliling dari pagi itu belum laku. Bagaimana kalau kita sekarang kita lakuin bendera Bapak? Yuk. Yuk. Kita jualan Pak.
Adik, mari. Oke. Ayo guys, sekarang lagi mau jualan benderanya, kita memutar daripada Bapak mangkal di sini dan lalu lintasnya juga lumayan cukup padat. Kita sekarang muter aja. Oke, let's go. Bendera, bendera. Benderanya, bendera. Bendera. Oh ibu, mangga tuh bu. Akhirnya kami mendapatkan satu pembeli ibu-ibu. Ibu-ibu itu pilih benderanya yang agak lumayan besar. Ibu itu menawar di 10.000 rupiah. Saya kaget dong. Ini berapaan Pak yang begini Pak? Yang gede sih itu berapa Pak? 30 yang ini. Ini? 10. 10.000 ya. Lah bu, jangan 10.000 dong atau bu. Yang 10.000 mah nggak ada. 10.000 di lampu merah. Ini mah di sono mah ini 55.000 bu. Mahal banget sih, siapa Iya. jualannya? Udah 10.000 aja. Ya, tuh. Buat penglaris aja Saya ya. satu aja Buat tuh penglaris buat biar- ini rumah. Ya, Pak. Buat Udah deh bu, buat penglaris penglaris kata bapak dah bu. Boleh nih. Iya. Saya pikir kan nggak bakal dikasih gitu karena jauh banget harganya. Tapi Bapak Jaka itu menjawab dengan buat panglaris deh, nggak apa-apa 10.000. Ya bu, kasih bu. Pak, nanti kalau bapak nombok gimana? Ntar ngambil yang lain aja kali. Ada kali yang lain ntar. Ada yang lainnya kali ntar. Itu gimana ntar aja. Benar. Iya, ya ikhlas saja dah. Ayo pak, kita semangat cari uang lagi pak. Ayo pak, kita jual lagi pak. Iya, iya, iya. Yuk, bismillah. Bendera, bendera. Akhirnya kami berdua jalan kembali. Saya mendampingi Bapak Jaka untuk jualan. Panas-panas, terik panas. Tapi beliau masih semangat banget tanpa memikirkan rasa lelah, rasa capek. Nah, guys, ini banyak ibu-ibu lagi pada nongkrong. Lagi pada ngumpul nih. Kita samperin aja. Ya, Ayo. Bu, beli bendera dong, Bu. Boleh ya? Nanti pokoknya kalau beli bendera dapat foto sama saya. Gimana, Bu? Satu aja, Bu. Ya. buat ngeramein aja, Bu. ngeramein aja. Pak, yang mana, Pak? Pilihin, Pak. Sok Buat yang si Bu. mana? Ayo yang mana? Pak, berapa duit, Pak? Katanya, Pak. 25 aja. Oh, 25 Pak. Ya, Berapa dah? aja 25. 20.000 dah. Ya. Ini gede nih. Silo ini mah. Sedang itu sedang. Sedang. Yaudah, 15 ya. Kasih dah. Nih Bu, makasih ya Bu ya. Ibu mau foto boleh sini. Ayo, 1, 2. Terima kasih banyak Bu. Semoga rezeki tambah ya Bu. Ayo guys, itu cara marketing yang baik dan benar. Ayo Pak, bendera-bendera. Kami berdua jalan kembali. Mendapatkan pembeli yang ketiga, ibu-ibu. Bang, beli Bang. Apa, bentar. Bang, dulu Bang, beli Bang. Ya, silakan Bu. Nah, dah. Bu, mau beli bendera? Iya. Yang Berapa mana? duit ya Bang ya? Yang mana Bu? Yang mana Bu? Ada yang harganya beda-beda, Bu. Gede banget berapa itu? Yang gede banget itu 70. 70, Bu. Alamat abang mah ah. 70 sama tiang atuh. Yang mana? Gimana, Pak? 70 sama tiang nih. Lumayan nih tiang, belum ada yang laku. Kasih bendera yang nggak terlalu gede ya. Ya, yang sedang. Nggak terlalu gede nggak apa-apa ya, Bu ya. Sedang Bu ya. Sedang aja ya. Yaudah nggak apa-apa dah. Tuh, nggak apa-apa. Ya, ya. Enggak dulu, tak dulu. Duit saya berapa ini? Ya cuma ada 60.000 Bang. Boleh. Mana? ya? Boleh nggak? Gimana, Pak? Sama tiang nih. Mati yang ini ya. Boleh ya? Yang kecil aja Bu ya. Hah? Yang kecil ya. Ya turun lagi dah. Itu. Ya udah nggak apa-apa dah. Ya Ya. seadanya Ya duit udah. dah. Oh iya nih, saya terima ya, Bu. Ini. Pak, nih Pak. Ya, Ini tiangnya, Pak. Alhamdulillah tadi ibu itu beli bendera bersama tiangnya, yaitu 60.000 kalau tidak salah ya Tim ya. Sekalian tadi saya juga masangin, mendapatkan harga 60.000. Bapak Jaka itu tadi saya lihat itu senyumnya luar biasa banget. Situ tuh Bang nih, tiang, Mana, Bu? tiang bambu ini Bang. Oh iya, iya yang Sini kamu. sini. Sini. Kapan lagi Ririn sama Mas Ari? Foto dulu ah, sedikit lagi ah. Masa saya belum foto? Foto.
Iya, Oke. makasih. Makasih banyak Bu Yani. Iya, makasih. Sehat-sehat terus Bu. Makasih ya Pak ya. Setelah perjalanan, Bapak Jaka mungkin merasa keletihan, kecapean, akhirnya ngajak saya untuk ke kontrakannya Bapak Jaka. Ayo guys, kita lihat kontrakannya Pak Jaka. Ini dengan harga 150.000 itu dalamnya seperti apa. Masuk ke dalam yuk. Ayo Pak. Ayo. Setelah ke kontrakan, saya masuk ke dalam kontrakannya, saya kaget. Hari ini aku juga diajak melihat tempat tinggal dari Pak Jaka. Sebuah kontrakan kecil berbentuk gubuk dengan dinding dari anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan waktu. Di dalamnya hanya ada tempat tidur sederhana yang terbuat dari bambu. Dapur dan kamar mandi menyatu dalam satu ruangan sempit. Dan lantainya masih berupa tanah. Tidak banyak barang-barang di sana, hanya yang benar-benar dibutuhkan untuk bertahan hidup. Meski sederhana, tapi dari tempat inilah Pak Jaka memulai setiap harinya dengan semangat untuk mencari nafkah. Ini guys, jadi ini tempat tidurnya, ini buat masak, dan itu langsung itu kamar mandinya itu kelihatan di situ. Ya, cuman ini yang saya pikirin, ini tempat tidurnya mah dipan kayak gini. Pan, ya. Ya sakit pasti kan badan ya. Ya pasti sakit ya. Tapi lah udah gimana lagi ya. Anu dulu ya, masak air dulu ya. Mau saya bantuin nggak? Ini yang punya rumah, pancinya pinjam ya Pak ya? Iya, boleh pinjam itu yang punya kontrakan. Ini. Pak Jaka adalah seorang perantau. Ia meninggalkan kampung halaman demi satu tujuan, bisa menghidupi anak dan istrinya yang sedang sakit-sakitan. Meski jarak memisahkan, pikirannya selalu tertuju pada keluarga. Setiap langkah kakinya saat mendorong gerobak bendera adalah doa. Dan setiap rupiah yang ia kumpulkan adalah harapan untuk biaya berobat sang istri di rumah. Perjuangan ini bukan hal mudah. Panas, hujan, hingga rasa rindu yang tak pernah reda, semua ia hadapi demi keluarga yang ia cintai. Nah, 25.000 emang cukup banget Pak. Cukup sih enggak ya. Kita lah cukup-cukupin aja kita ya. Bapak itu pernah satu hari itu Bapak memang nahan makan, pernah nggak makan? Udah pernah itu. Malah sering itu mah tuh. Nggak makan? Sering. Misalkan. Saya aja ngerasa ya Pak ya. Kadang kalau di rumah gitu 500.000 aja saya masih berasa buat orang rumah saya aja tuh masih kurang gitu loh Pak. Apalagi Bapak yang cuma bisa sehari 25.000. Ada nggak sih Bapak kepengenan gitu Pak? Ya Allah gitu, pengen banget punya penghasilan lebih gitu loh Pak. Ya pasti itu sih, pasti. Ya. Jujur kalau saya jadi Bapak aja nih, untuk jadi Bapak ini berat loh Pak, beneran. Jualan bendera itu susah banget. Nggak setiap orang itu mau beli ya kan Pak? Iya. Belum capeknya Bapak keliling, padahal dengan kondisi Bapak yang udah 59 tahun. Mungkin udah begini ya, nasibnya. Bismillah ya Pak. Apalagi ini kita ya niat gitu lah. Ya, Niat yang penting berusaha. niatnya kita beribadah, Iya. berusaha untuk keluarga. Iya. Kasih ada aja ya Allah, kasih rezeki ya Pak. Iya. Bapak Jaka itu salah satu pria tertegar yang pernah saya temui. Dengan umur 59 tahun, masih semangat mencari rezeki buat keluarganya. Minum dulu Pak, bismillah. Ya, ayo diminum. Alhamdulillah. Pak, tapi tadi saya lihat kok nggak ada bahan makanan ya? Makanan nggak ada, ya cuman adanya air doang. Terus Bapak biasanya makannya kapan Pak? Makan paling sehari sekali, sore, kalau nggak malam. Pagi-pagi ya, cuman ngeteh aja, kalau pagi-pagi ngeteh. Kalau lagi istirahat juga kayak gini juga Iya. teh doang, Iya, buat ngeganjel. bukan ganjal perut aja.
tiba-tiba ibu yang punya kontrakan itu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau nagih duit kontrakan ini, Bapak udah tengah bulan belum bayar-bayar. Maaf Bu ya, ini kan sekarang kita jualan lagi sepi banget. Kapan Bapak membayarnya? Ya paling bulan depan ya Bu ya, bisa nggak ya Bu bulan depan? Nggak bisa, aja? Pak. Emang berapa sih Bu? 150. 150. Tim, aku pinjam dulu ya. Nih Bu, ini 150.000. Ini si Mas yang bayar. Iya, buat Bapak. Udah ya Bu ya, doain aja Bapak punya banyak duit dulu. Tapi lain kali Bapak jangan telat lagi ya. Ya. Alhamdulillah ada bayar 50. Bayar. Iya, udah. Mudah-mudahan Bukan rezeki saya. tambah. Ini tambah banyak. saya cuma perantara Pak. Ya, Semua rezeki itu dari Allah. ya Udah nggak apa-apa. Ya Insya Allah, Pak. Nah, ya. Allah, terima kasih ya Allah. Kita habisin ininya, tehnya. Kita semangat lagi, kita jualan lagi Pak. Ya. Apa bisa? Ayo, saya bantuin. Bismillah. Setelah itu, akhirnya saya diajak sama Pak Jaka untuk ke tempat pengepul dari benderanya Pak Jaka. Assalamualaikum Bos. Mas, ini Pak Jaka udah mau inian nih, setoran ya? Mau ngambil itu kan stoknya habis, stoknya. Lah kemarin kan ada yang sobek. Mesti ganti dulu yang kemarin. Emang berapa banyak spa yang robek? Ada 2. Kemarin yang robek dari Bapak. Memang dari saya Punya- ini disimpan ya betul-betul gitu, hati-hati disimpan nyaman. Serem bisa robek. Robek yang mungkin ke tarik ya. Pengepul itu bilang, Pak, Bapak nggak bisa ngambil barang dulu nih di saya sebelum Bapak bayar itu. Dan kalian tahu semua guys itu berapa? Berapa emang Pak? Kemarin kan ada 2 yang sobek tuh. Nah, yang satunya itu 100.000. 100.000 emang segede Iya, apa? Berarti 2. Itu kan yang gede. Yang gede. Iya. Ya udah saya ganti aja, biar Bapak bisa ngambil lagi stokan. Iya. Boleh ya? Ya boleh kalau mau diganti dulu mah. Berapa tadi? 200.000. Ya tanpa pikir panjang, akhirnya saya bayarkan dulu kepada pengepulnya sebesar 200.000 itu supaya Pak Jaka bisa mengambil barang-barang supaya bisa dihasilkan kembali oleh Pak Jaka. Besok-besok jangan diulangin lagi. Iya, iya. Soalnya kalau ada yang sobek saya yang rugi. Iya. Barang nggak kejual. Ya Mas, maaf ya Mas ya. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Udah, makasih Mas. Ya, sama-sama. Ya Pak, Iya. Pak. Emang biasanya sering gitu ya Pak? Kalau Iya. emang kalau ada yang robek, Bapak yang harus tanggung jawab. Iya, itu harus tanggung jawab. Ini Bapak sebelum dijual Bapak cek dulu nggak? Semoga ini nggak kenapa-napa, tapi takutnya nanti ke depannya Pak. Kita nggak ada yang tahu Pak. Belum Bapak cek, tiba-tiba pas Bapak pengen jual udah robek duluan. Iya. Kan Bapak nanti yang rugi. Memang iya, betul. Iya. Tapi ini kan kita itu antar hati-hati ke depannya. Lebih hati-hati ya. Iya. Dan di situ saya melihat ada satu warung. Akhirnya saya mengajak Pak Jaka untuk makan karena beliau kelihatannya sepanjang jalan ke tempat pengepul itu beliau itu lemas kan. Semoga ini nggak kenapa-napa, tapi takutnya nanti ke depannya Pak. Kita nggak ada yang tahu Pak. Belum Bapak cek, tiba-tiba pas Bapak pengen jual udah robek duluan. Iya. Kan Bapak nanti yang rugi. Memang iya, betul. Iya. Tapi ini kan kita juga antar hati-hati ke depannya. Lebih hati-hati ya. Iya. Dan di situ saya melihat ada satu warung. Akhirnya saya mengajak Pak Jaka untuk makan karena beliau kelihatannya sepanjang jalan ke tempat pengepul itu beliau itu lemas sekali. Bapak anak berapa? Anak Anak punya dua. dua. Itu di mana di kampung? Iya, kampung Yang anak pertama udah kerja. kerja tani yang pertama. Iya. Tani itu.
Terus yang kedua, Yang kedua belum kawin, tani juga. tani juga. Iya. Nah kalau sehari-hari kok tani kita emang penghasilannya berapa sih Pak? Penghasilan tani itu nggak seberapa ya. Cuman kita garap sawah orang lain. Orang lain. Terus? Jadi sawah itu dibagi 3, Pak. Yang punya sawah 2 bagian, ya yang kita kulinya sebagian. Ibu di rumah kerjanya apa? Ibu di rumah nganggur. Ibu rumah tangga. Iya, Jadi semua berarti itu dari bapak kalau nggak sama anak. iya. Bapak memutuskan untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan anak, Iya. dan ada cucu ya katanya ya. Ada baru satu cucu. Nah, ini demi untuk mencari nafkah lagi. Kenapa apa yang membuat bapak pengen masih mencari nafkah itu apa sih Pak? Ya buat nambahin ekonomi sehari-hari gitu. Kalau di kampung baik kan kita kuli, iya. Kuli seberapa sih ya? Cuman buat makan juga sehari-hari juga kurang itu Pak. Tapi dengan bapak ke Jakarta ini emang cukup. Ya cukup sih enggak, cuman ya lumayan gitulah. Bapak kangen nggak sama keluarga? Kangen sih kangen ya, udah harus bagaimana lagi kalau enggak kita jualan ya, ya buat di kampung itu buat ekonomi juga kurang. Saya salut sama bapak. Bapak itu masih ingin berusaha. Di umur bapak yang udah 59 tahun ini, bapak masih berkeinginan untuk bekerja. Bapak masih merantau, meninggalkan keluarga. Bapak meninggalkan istri, meninggalkan anak. Ya semua demi bapak ingin menafkahi keluarga gitu. Iya. Tapi anak-anak sempat tinggal di sini, Pak. Anak-anak tuh di kampung terus sih tiap Nggak dibawa tapi. ya dibawa di kampung. Kenapa nggak dibawa itu ke Jakarta juga, Pak? Kalau anak dibawa itu ya jadi kita malah ngelihatnya lebih sedih gitulah. Sedih. Sedihnya kenapa? Sedihnya ya kalau pikiran saya jangan sampai kayak bapaknya begitu. Kalau bapaknya capek ya nggak apa-apa. Kalau anak sih jangan. Lebih baik bapaknya yang capek daripada anak yang capek. Iya, gitu aja. Pengorbanan orang tua seperti itu. Maksudnya kita apalagi kalau ngelihat ya, lihat lagi dulu. Dorong, aduh. Jadi kita malah nama-nama itu anak masih. Bapak nggak pengen anaknya tuh keliling jualan kayak bapak. Iya, Kayak gitu. iya. Kan nggak bisa. Jadi kasihan lah kayak melihatnya gitu. Biarin saya aja yang capek. Anak mah jangan sampai capek lah. Udah bantu ibunya aja di rumah. Jagain ibu. Iya, kan biarin capek juga. Buat anak, buat Kalau bapak keluarga. sakit di sini nggak ada yang rawat. Kalau sakit sedikit mah nggak apa-apa, nggak ada rasa Pak. Kalau sakit sedikit mah. Jadi gitu tuh guys. Perjuangan orang tua Iya. yang ingin membahagiakan anaknya dan tidak ingin anaknya itu merasakan apa yang bapak rasakan, orang tua rasakan. Orang tua hanya ingin anaknya itu bahagia, tidak merasakan capeknya dunia. Iya. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Insya Allah. Nah, sekarang Bapak makan. Ya Pak, Iya. Bapak makan dulu, abis itu kita jualan lagi Pak. Iya. Insya Allah, bismillah kita bisa dapat rezeki banyak. Amin. Insya Allah saya bantuin Pak ini Pak. Iya. Amin. Ya makan Pak. Iya. Setelah habis makan, saya diajarin sama Pak Jaka untuk mengambil pohon bambunya. Dan ambil 4 batang bambu yang masih muda. Ini nih. Iya, ini. Wah, pas Pak, durinya banyak nih. Iya. Awas, ada itunya ada. Dapat nyatu ya.
Nah, taruh sini dulu ya guys. Ya, ya. Nah, Itu baru ya. nah. Hati-hati. Nah, ini bagus, Pak, ini ini, Pak. bagus, ini bagus. Ini bagus. Iya, ini lurus nih, yang lurus. Nah. Kan, Kak. Dua. Dua kali ya. Ini ada lagi nih, lurus banget nih. Mana? Hati-hati, awas Awas, ada ular, hati-hati, Pak. hati-hati. Ah, wih, ular Pak. Iya, Oh. hati-hati aja, hati-hati. Aduh, ularnya. Ya ini masukkan duri bambu. Tuh, hati-hati, tuh durinya banyak banget itu. Oh, Aduh, lumayan dah. hati-hati, boy. As. Ya, Nah. Sudah dapat 3 nih, Pak. 3 ya. Wah, enak amat ini. Daun paya ini, Pak. Yang mana? Nih. Oh, ini buat itu, buat lalap. Iya, enak. Enak ya. Mau nggak? Ambil aja ya. Ambil aja nanti kita. Ya udah, ambil aja. Nih. Mantep dah. Iya, buat ntar makan itu. Dapat daun paya buat makan nanti sama bapak di kontrakan. Nah, Ya, di sini. Ya. Siapa ini Hati-hati, nih? hati-hati. Wow. Hati-hati, itu banyak durinya. Nah, ini kita mau apain? Nah, ini setelah ini kita bersihin dulu. Heeh. Bersihin dulu, baru dicat. Baru dicat. Iya. Oke, Bapak, inian saya coba bersihin, Pak. Panasnya pol, guys. Iya. Pak, Bapak setiap hari kayak gini, Pak. Setiap hari ini. Ini panas banget. Nggak kebayang Bapak ini bisa setiap hari seperti ini. Angcatnya gimana, Pak? Contohin dulu saya, Pak. Nanti biar saya coba. Pertama ini yang Aduk dulu, putih, yang putih dulu semua. Ntar putihnya udah kering baru tiban Iya, merah. ketiban merah, ditiban merah. Sini saya, Pak. Nah ini. Ya. Saya tanya sama Pak Jaka, Pak, kenapa nggak sekalian ngambil sama pengepul aja? Pak, kenapa tadi pas di pengepul Bapak itu nggak ngambil aja di pengepul? Kan lebih gampang, Pak. Itu kan lebih mahal sih ya. Emang berapa, Pak, satu tiang? 20.000. Jualnya? Jual paling 25. Ada untung 5.000 perak. Oh, Kalau abang sendiri mah ya kita tinggal minta izin sama yang punya bambu ya? Iya, Paling ngasih berapa? yang punya bambunya ya saya dikasihin ya. Kalau yang punya bambunya mah Kalau boleh saya jujur ya, Pak. Ini capek loh, Pak. Ini panas banget, Pak. memang iya. Ya. Kalau nggak kuat-kuat banget ya, nggak ada motivasinya nih guys ya. Ini beneran. Ini capek. Apalagi harus ngadepin panas gini setiap hari. Wah. Udah mulai pusing guys. Belum yang merah, ini baru yang putih. Tinggal yang merah. Ini kan yang ini udah kering, Heeh. baru merah. Baru yang merah. Iya. Tunggu kering dulu ya. Iya, iya. Oke. Kita sambil nunggu kering, kita Iya. muter lagi ya. Iya. Oke. Let's go. Setelah dari situ, Kami berdua akhirnya coba jalan keliling lagi. Pak, kita jualan di sini sekarang, di lapangan. Iya. Kayaknya ada lomba ini. Jadi, Pak, berhenti, Pak. ya, Gimana kalau kita ikutan, Pak? aduh, iya. Kalau ikut lomba deh, Bapak kan udah tua begini, nggak kuat itu. Tenaga Pak, dapat rezeki, Pak. Menang, Pak. Ya, itu kan Mau ikut nggak? gimana ya? Ayo udah ikutan aja. Kita ramein aja, Pak. Ya. Ya. Kita hitung Untuk 17-an kapan lagi setahun sekali, Pak? Iya. Kita ikutan, Pak, Iya, ayo. ayo. Wow. Assalamualaikum. Bu,
Saya sama Pak Jaka boleh ikutan nggak? Tuh. Iya. Ayo kita ke situ ya. Ya. Kita tengah-tengah ya. Jadi Bapak mas saya, Pak. Hah? Bapak biar sini. Udah, saya sama yang muda. Bapak mas saya aja. Oke Pak ya. Ya. Mulai ya. Oke semuanya ya. Hitung ya. Oke. 3, 2, 1, mulai. Ini biasanya mama jago makan kerupuk. Pak, yang dimakan kerupuknya dengan talinya. Curah pakai tangan. Pak, Aduh, dia jauh banget deh. Bapak udah tua sih lah. saya Pak. Udah pada foto-foto semua. Satu, 2, 3. Sini. Ayo Pak, mulai. Nah, ayo Pak menang Pak, kita Pak, ayo Pak. Nah, lombanya udah, kita mau bagi-bagi hadiah. Untuk bagian hadiah pertama yang lomba makan kerupuk ya. Oke, lomba makan kerupuk. Aku mau panggil namanya siapa? Adam. Adam. Oh ini. Nih Adam. Ya. Yeay. Lomba yang gede Ibu Nur mana? Ibunya ya. Ya. Wah, ibunya menang. Nih Bu, makasih ya. Nah, yang ada di depan. Satu-satu. Jangan berebut. Wah. Terima kasih semua. Alhamdulillah kita sudah menancapkan tiang bendera di sini untuk simbolis ya Pak. Iya. Ada tiang bendera untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan di sini aku mau mengajak semua warga di sini untuk menyanyikan lagu 17 Agustus. Ayo Pak Jaka, Ya. let's go. Siap. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Terima kasih. Ayo Pak. Ya. Alhamdulillah kita udah ikutan Iya. lomba 17-an di sini. Iya. Kita rehat dulu ke pinggir ya Pak. Ya. Bisa capek Pak. Akhirnya aku ajak Pak Jaka itu untuk beristirahat.
Di saat itu Pak Jaka masih kelihatannya senang banget, mukanya ceria banget. Tapi Pak Jaka tuh tiba-tiba mukanya jadi sedih. Seneng nggak Pak? Aduh, alhamdulillah seneng banget ya. Udah lama nggak ya? Udah lama Iya, banget udah Bapak lama kayak kelihatannya kagak ikutan main di sini ya? Iya. Biasanya keliling-keliling. Keliling-keliling nggak ikutan Iya, main. nggak ikutan Tapi tadi main. seneng kan Pak? Nah, seneng Main sama banget, ya. warga di sini kan? Iya. Alhamdulillah. Seneng banget. Saya seneng banget ngeliat Bapak tadi tuh ketawa-tawa, senyum-senyum. Pak, saya Iya. seneng banget Pak. Tapi kenapa kok Bapak jadi tiba-tiba sedih? Kebetulan ini kan hari ulang tahun istri saya ini ya. Oh, Walaupun ternyata 17 Agustus tuh hari ulang tahun Iya. istrinya Bapak. Iya. Nah, biasanya tuh Bapak ngapain? Ya biasanya sih Telepon. merayain telepon gitu. Oh, Iya. Ya. cuma telepon doang, nggak bisa Iya. video call Nggak gitu. bisa, iya. Oh, Tim, Makanya kira-kira boleh nggak nyambungin ke istrinya? Boleh ya? Nih Pak, tim dari Antv nih Pak, Iya, nelfon iya. istri Bapak. Iya. Supaya Bapak gembira lagi nih Pak. Mana? Nah. Assalamualaikum. Aduh, selamat ulang tahun ya Bu ya. Tahun ya. Wah, ini Bapak tiba-tiba jadi sedih nih Bu. Ingetan ternyata ini hari ini ulang tahun Ibu. Sedih banget ini enggak. Tapi ini seneng kan, ini udah ketemu sama Ibu. Ketemu mah ya. Iya, Udah senang. video callan ya sama Ibu nih. Tadi Pak Jaka video call sama istrinya mengucapkan selamat ulang tahun dan minta doa dari istri supaya Pak Jaka itu di sini sehat, di sini rezekinya lancar supaya bisa membawa uang yang banyak buat istrinya di kampung dan buat keluarga di kampung. Ibu ya, selamat ulang tahun Ibu. Ini Bapak walaupun Bapak lagi merantau, ya mudah-mudahan Ibu panjang umur, banyak rezeki. Amin. Sehat. Amin. Doain Bapak terus ya Bu di sini ya. Ya, Bapak juga doain ya. Ibu, tunggu Bapak pulang ya. Tuh Bu, tungguin Bapak pulang. Kalau udah dapet duit gitu ya, biar Ibu ntar bisa berobat lagi. Bapak dari sini dapat duit ya, walaupun sedikit juga ya buat nambah-nambah gitu Bu ya. Ya. Bapak udah video callan sama istrinya, seneng nggak? Aduh, seneng banget ini ya. Udah kalau gua ketemu gitu, walaupun Walaupun cuma di jauh. video Iya. jauh, tapi seneng ya. Kita seneng banget ya. Iya. Udah sekarang kita beberes itu lagi, Iya, kita langsung pulang. iya pulang aja. Oke Pak, ayo. Setelah selesai video call, akhirnya aku ajak Pak Jaka untuk pulang. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada orang yang nyegat aku sama Pak Jaka. Ya, alhamdulillah ini. Aduh, pelan-pelan, awas. Istirahat. Awas, ada di motor Pak. Oh iya. Awas. Oke. Saya berhenti kek. Pak, Iya Mas. Pak. Saya mau disuruh ngambil bendera kek, disuruh Pak RT. Hah? Ngedekor. Iya. Buat ngedekor? Iya. Nanti uangnya saya anterin ke rumah kakek. Beneran nih Pak RT nih? Iya, disuruh Pak RT saya. Iya. Nanti Pak, uangnya saya yang anterin mana kek nih? ya. Karena saat itu juga sudah azan maghrib, akhirnya Pak Jaka ngasih tuh barangnya. Itu besar banget, nilainya sekitar 375.000. Nih, Iya. udah belum? Ya. Oh Nih, iya. Saya anterin nanti ya. Iya, iya. Ini berapa kek semua? Berapa ya? Berapa, Pak? 23 berarti ini 375. Iya, nanti saya Nanti beneran anterin ke rumah ya duitnya Iya, ya? saya anterin Bang. Beneran nih? Iya. Makasih ya kek. Kek, nggak apa-apa nih. Oke. Ya. 375 gede loh Pak. Tapi dah, biarin udah nggak apa-apa lah. Akhirnya kembali pulang ke rumah kontrakan Pak Jaka dan kita tunggu selama ya kurang lebih sejam, orangnya nggak datang. Bapak nyariin siapa? Nyariin orang tadi? Iya, kok nggak datang ya? Waduh, iya ya Pak, udah setengah jam, udah sejam lebih nih Pak kita nungguin ya. Iya. Tuh kan tadi saya udah feelingnya udah nggak enak, makanya saya tanya sama Bapak kenal nggak sama orangnya?
Aduh, tanpa pikir panjang, aku inisiatif bawa Pak Jaka ke rumahnya Pak RT untuk mencari tahu benar nggak orang itu orang suruhan dari Pak RT. Kok nggak gini deh Pak, kalau benar tadi katanya kan memang untuk dekorasi RT. Gimana kalau kita sekarang ke tempatnya Pak RT? Itu aja. Ya, kita tanya sama Pak RT. Apa benar nggak Pak RT nyuruh orang buat ngambil benderanya Pak Jaka? Iya, mendingan begitu ya, deh. Ya? Iya. Ya Pak. Iya. Dan ternyata begitu kita pas sampai ke rumahnya Pak RT dan aku tanya langsung sama Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Ada Pak? Dari mana Pak? Pak, gini, tadi itu saya sama Pak Jaka lagi mau jalan pulang. Nah, tiba-tiba di jalan tuh ada yang nyegat. Bilangnya, permisi saya mau ambil bendera buat dekor buat RT. Akhirnya dikasih tuh. Nah, pas ditanya, pas diminta bayarannya, katanya tunggu aja. Biar nanti dianterin ke rumah. Nah, tapi udah kita tunggu nih Pak ya. Orangnya nggak datang-datang, udah sejaman lebih. Nah, itu orang suruhan Bapak bukan? Bukan Pak, saya merasa pesan gitu. Nah, katanya orang suruhan Bapak. Mungkin bukan warga sini kali itu. Warga RT mana tuh Pak? Mungkin orang RT lain kali, apa penipuan apa gimana gitu. Abah bisa ketipu itu, Bah. Ada apa nih Pak RT? Rame-rame Pak RT? Enggak gini Pak. Tadi ada yang ngambil bendera di dagangannya Pak Jaka. Itu lumayan gede ngambilnya, katanya buat dekor RT. Tapi saya tanya sama Pak RT nggak merasa nyuruh orang pesen. buat pesen bendera. Kan warga sini udah pada masang bendera semua. Ya udah semua pasang. Pak Jaka ditipu guys. 375 ini. Nilai yang cukup besar buat seorang Bapak Jaka penjual bendera keliling. Kan, Pak Jaka Kan warga sini tuh. Tipu ini. Aduh. mana Pak? Tadi nilainya gede banget Pak. Aduh, berapa tuh? 375.000. Masya Allah. Aduh, 300.000. Aku efek itu tipu ini, Pak. Aduh, ya udah deh kalau gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Maaf ya ganggu Pak RT. Maaf ya. Maaf ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tanya sama Pak Jaka, gimana Pak Jaka? Kita cari yuk orangnya. Ini jawaban Bapak yang paling bikin aku tercengang. Ya udah ini udah takdirnya Bapak aja ini ya. Bapak ikhlasin aja Pak. Gini nih guys, gini nih. Yang bikin saya pengen marah. Tapi mau gimana, bapaknya udah ikhlas punya tegar kayak gini. Ada Pak, kita pikirin deh di rumah ya Pak. Ya Pak. Saya minta maaf ya Pak sebelumnya Pak. Kalau si bosnya tahu pengepul gimana ya Pak? Pasti marah sih ya. Pasti marah dia. Pasti kudu diganti. Hah? Kudu diganti pasti. Tapi uangnya Bapak dari mana? Nah, iya emang itu yang kita pikirin ya. Dari mana uangnya? 375 kan? Iya. Kata Bapak. Tadi buat kontrakan aja 150 juga nggak pegang kan Bapak? Iya. Gimana ini harus ngegantinya? Bingung jadinya. Apalagi di rumah ntar kan istri sering sakit-sakitan. Bingung sih ya, kalau lagi nggak ada uang. Ya mudah-mudahan semua cobaan yang Allah kasih buat Bapak hari ini besok bisa menjadi berkah. Besok bisa menambahkan rezekinya Bapak. Ya Allah. Ya Pak. Amin. Apa yang Bapak kepengenan bisa kecapai. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Saya berdoa ya cuman itu aja Pak. Saya numpang tidur di sini. Izin ya Pak.
Iya ya, Bapak tapi maaf ini ya. Nggak apa-apa. Keadaan begini. Ini mah ya. udah alhamdulillah Pak. Yang penting nggak kehujanan Pak. Akhirnya saya ajak Bapak untuk istirahat. Begitu saya sama Bapak Jaka tidur, tengah malam saya kebangun karena kepanasan. Saya lihat Bapak Jaka. Aku terbangun saat melihat Pak Jaka yang sedang sholat tahajud. Pak Jaka terlihat sangat khusyuk untuk sholat dan berdoa seakan meminta kemudahan atas segala cobaan yang ia hadapi kepada Allah. Mungkin di depan orang-orang Pak Jaka terlihat sangat kuat, tapi di hadapan Allah Pak Jaka mempasrahkan semuanya. Ya, alhamdulillah udah mandi, udah bersih, Iya. udah ganti baju, Pak. Iya. Saya berterima kasih karena saya sudah diizinkan untuk bermalam di sini dan Iya. kemarin juga sudah diizinkan untuk membantu Bapak berjualan bendera. Ya walaupun banyak banget cobaan yang Bapak hadapin, tapi Bapak itu masih bisa kuat, masih bisa tegar ngadepin cobaan ini semua ya. Iya, Bapak iya. cuma bisa ngomong bahwa ini semua cobaan dari Allah dan memang harus bisa Bapak jalanin semuanya. Ya Pak, Iya. saya salut banget sama Bapak karena dengan beratnya cobaan yang Bapak hadapin sekarang dari segi pemasukan, terus banyak kemarin juga ada yang ditipu Bapak juga, terus istri katanya juga lagi sakit ya, Iya. dan anak juga memang panennya juga masih belum kan, Iya, belum. tapi Bapak masih tetap semangat untuk mencari berkah, mencari nafkah buat keluarganya. Itu yang patut harus kita kasih jempol tepuk tangan dong buat Bapak. Ya, Pak, saya ada sedikit kenang-kenangan dari tim Antv. Sebentar Pak, saya ambilin. Nih dia nih Pak. Bapak kemarin kan nggak bisa untuk telepon untuk keluarga ya. Iya. Apalagi video call ya Pak. Iya. Nah ini tim Antv memberikan handphone untuk Bapak supaya Bapak bisa berkomunikasi dengan keluarga di rumah. Iya. Alhamdulillah ya Pak. Semoga handphone ini bisa menjadi berkah untuk Bapak, bisa Bapak komunikasi nanti sama keluarga di rumah. Iya, Dek. Dan ada lagi, ini ada sedikit rezeki dari tim Antv buat Bapak. Tolong dijaga, tolong Bapak manfaatin dengan baik ya Pak ya. Nah ini juga ada sembako juga buat kebutuhan Bapak sehari-hari. Ya Pak. Nanti ini bisa Bapak pergunakan juga. Ya. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, terima kasih. Saya pamit kalau begitu Pak. Terima kasih banyak atas pelajaran hidupnya 2 hari ini Pak. Ya Allah. Bersama Pak Jaka, aku menyadari bahwa semangat dan ketulusan bisa membuat seseorang menjadi kuat. Meski hidup tak selalu memberikan kemudahan. Dengan segala keterbatasan, ia tetap menjalani hari tanpa keluhan. Bahkan selalu menyapa orang dengan senyuman. Pak Jaka mengajarkan bahwa perjuangan tidak hanya soal bertahan hidup, tapi juga soal menjaga hati agar tetap bersyukur di tengah ujian. Dan dari pertemuan ini, aku pulang membawa lebih dari sekedar pengalaman. Aku pulang membawa pelajaran hidup yang akan selalu aku ingat. Terima kasih. Ya Sama-sama Pak. Bapak sehat-sehat supaya Bapak bisa mencari nafkahnya lebih semangat lagi. Ya. Apa yang kami berikan ini semoga bermanfaat ke depannya untuk Bapak. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih.